karena persoalan ini ya, kemudian saya mencoba untuk berpikir dengan staf saya tentunya, bagaimana kita bisa membuat satu terobosan yang bisa meningkatkan partisipasi masyarakat, terus kemudian bisa lebih mudah dan lebih cepat dan lebih transparan. Nah tadi Mbak udah nyobain kan, jadi artinya dengan kita menggunakan barcode ini langsung kita akses, itu pun sudah langsung di tampilan depan. Mungkin Pak Abdul Halim mau bercerita dulu mengenai sebetulnya apa sih alasannya akhirnya Polri sendiri meluncurkan satu inovasi yang ini. Iya Mbak, jadi begini. Jadi kita melihat latar belakang selama ini pengaduan terhadap anggota Polri itu sudah ada mekanismenya, tapi mekanismenya itu lebih banyak sifatnya offline. Artinya masyarakat ini harus datang ke kantor kepolisian, mulai dari tingkat Mabes sampai dengan tingkat Polda maupun tingkat Polres. Nah ini yang artinya yang membuat masyarakat itu agak kurang begitu banyak yang mau berpartisipasi dalam melakukan pengaduan ini. Nah saya melihat karena persoalan ini ya, kemudian saya mencoba untuk berpikir dengan staf saya tentunya, bagaimana kita bisa membuat satu terobosan yang bisa meningkatkan partisipasi masyarakat, terus kemudian bisa lebih mudah dan lebih cepat dan lebih transparan. Nah, kemudian kita dapatlah satu formulasi seperti ini ya, dengan menggunakan QR code Yanduan. Karena kan masyarakat kita, apalagi kaum anak-anak muda sekarang, Gen Z ini kan semuanya udah pakai QR code bayar, mau ini semuanya sudah semuanya pakai handphone semua. Iya. Nah, tadi Mbak udah nyobain kan. Jadi artinya dengan kita menggunakan barcode ini langsung kita akses, itu pun sudah langsung di tampilan depan. Betul. Jadi ini sebetulnya yang juga Detikers lagi lihat di layar Detikers ini mudah banget. Mungkin juga kalau Detikers sempat lihat di jalan juga sebenarnya sudah disosialisasikan juga gitu ya. QR code-nya tuh bisa, aku sebenarnya sempat menemui juga, tapi di Bandung ternyata ketemunya. Jadi aku kira itu adalah untuk aduan, masih bingung sih maksudnya itu untuk aduan apa ya gitu. Masuk ternyata langsung masuk ke yanduan.propam.polri.go.id. Nah, nanti akan langsung diarahkan ke form pengajuan aduan. Jadi sebenarnya ini yang salah satu yang menarik adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Mungkin masyarakat juga masih ada yang segan atau takut atau bingung mungkin gitu ya Pak. Iya. Jadi dengan adanya mekanisme seperti ini, partisipasi publik semakin meningkat Mbak ternyata kalau saya lihat. Tapi memang kita perlu sosialisasi yang lebih maksimal lagi, lebih masif lagi kalau saya lihat kurang. Termasuk datang ke sini Pak ya. Iya. Ini salah satu bentuk sosialisasi. Pasti tadi juga sempat disampaikan bahwa salah satu keunggulannya selain kemudahan, kecepatan gitu ya, juga transparansi tadi. Mungkin boleh dijelasin ke kita Pak, transparansi yang dimaksud dengan adanya layanan dengan metode baru ini kayak apa tuh yang diharapkan sama Polri? Ya, jadi transparansi di sini ketika publik melaporkan menggunakan fasilitas aplikasi ini tentang melaporkan salah satu anggota, dia akan mendapatkan nomor registrasi, nomor pengaduan. Dari nomor pengaduan ini dia akan bisa mengetrace sejauh mana pengaduan dia yang sudah dilaporkan. Jadi kayak kita beli paket Pak ya? Iya. Di marketplace misalnya. Jadi ada detailnya. Iya. Lagi di DC Cakung misalnya. Iya, kayak gitu. Jadi ini kita bisa lihat Pak. Iya. Ini laporan udah sampai mana gitu. Oh gitu. Iya.
Menarik karena memang Pak, nggak cuman laki-laki, nggak cuman perempuan, kita butuh kepastian. Kita jadi pengen bisa lihat nih kepastiannya sudah sampai mana ditanganinya gitu oleh Polri juga gitu ya Pak. Dan kita transparan ya Mas, nggak ada yang bisa kita manipulatif, nggak ada yang bisa kita rekayasa, nggak bisa. Jadi contohnya kayak pengaduan masyarakat, misalnya orang Papua. Oke. Jadi yang diadukan bahasanya itu bahasa Papua. Right. Misalnya yang mengadukan itu masyarakat Maluku. Jadi bahasa yang diketik itu bahasa orang-orang Maluku. Begitupun Sumatera, ini nggak bisa kita rubah-rubah, kita rekayasa, nggak bisa. Jadi betul-betul murni. Itu tadi transparansi tadi yang dimaksud juga ya. Dan ini juga menarik juga soal tagline dari program Yanduan ini adalah sekali klik aduan sampai ke Propam. Iya. Karena memang juga begitu Detikers nih. Nah ini mumpung lagi ditayangkan juga. Memang ya mudah juga sih tinggal memasukkan data diri gitu ya. Kemudian nanti disertakan juga kronologi begitu ya. Kronologi. Dan kalau bisa ada bukti gitu ya, disertakan juga gitu. Betul. Kan sekarang juga kalau misalnya kita lihat ada oknum yang nakal gitu ya, kayaknya dikit-dikit memang langsung nyalain kamera gitu, bisa langsung dimasukkan ke situ juga ya Pak ya. Jadi salah satu kita mencoba menerapkan program baru ini, sebenarnya kita mencoba untuk menghilangkan no viral no justice sebenarnya. Salah satu bentuknya itu. Jadi nggak perlu harus tunggu viral dulu, lewat ini kita bisa langsung proses juga kok gitu. Iya, artinya di sini kan kita sudah memberikan beberapa fitur yang ada. Misalnya masyarakat melihat di situ ada perbuatan anggota Polri yang tidak sesuai dengan etika ataupun yang mencederai organisasi, yang mencederai masyarakat, dia cukup merekam, ya kan, atau memfoto. Kemudian masuk akses ke sini kan di situ ada aplikasi, ada attach filenya juga kan. Jadi dia bisa menggunakan fasilitas itu, bikin kronologi, kirim ke kita. I see, dan terobosan ini juga sangat perlu diapresiasi karena ya ini berarti bagian dari bahwa Polri juga menerima begitu kritik begitu Pak ya dari masyarakat. Kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan di lapangan, kami bersedia untuk bisa langsung memberikan respons begitu. Iya, betul. Ada jaminan nggak Pak, berapa lama misalnya akan kemudian direspons ketika aduan itu disampaikan? Jadi di SOP-nya yang sudah ada, ketika publik sudah mendapatkan nomor registrasi dan sudah diterima, itu 1 kali 24 jam wajib pelapor harus dihubungi oleh pihak Propam, harus sudah direspon. Kalau tidak terjadi itu Pak, kita bisa lakukan apa? Nggak bisa karena kontrolnya di Mabes. Oh gitu. Nah jadi pasti harus dilakukan berarti. Kalau nggak dilakukan kan kelihatan kontrolnya dari Mabes. Dari Mabes yang akan mengingatkan ke Polda-Polda. I see. Jadi mekanisme ini dari Papua sampai dengan Aceh langsung masuknya ke Mabes. Masuknya itu ke di Propam. Nomornya hanya 1 nomor registrasi. Iya. Jadi nggak bisa dilangkau, ditipu-tipu tuh ya. Nanti habis dari di Propam, kemudian kita bagi Polda ini. Berarti arahannya top down tuh. Iya, top down. Wow. Iya, nah ini juga jadinya ya dua arah juga, masyarakat ikut berpartisipasi juga dan kemudian juga jadi satu momentum juga rekan-rekan dari Polri juga jadi jangan sampai membuat kesalahan. Nah gitu justru ya. itu jadi bagusnya yang saya rasakan memang anggota di lapangan ketika melaksanakan tugas itu lebih berhati-hati karena ya kamu dimanapun juga kamu diawasin sama masyarakat dengan bisa menggunakan fasilitas ini. Gitu. Meskipun nih Pak ya sebagai masyarakat juga pasti ada kekhawatiran misalnya kalau ada aduan seperti itu, apalagi misalnya kasusnya juga cukup berbahaya atau serius gitu. Takut identitas kita tuh nggak rahasia gitu Pak. Bisa bocor gitu Pak. Gimana garansi dari teman-teman Propam? Jadi yang menjaga kerahasiaan pelapor ini ya salah satu paling utama yang menjadi prioritas kita ya dengan aplikasi ini. Kita sangat menutup pelapor ini sangat ketat sekali dan itu pun misalnya ketika pelapor ini melaporkan di kepolisian di wilayah tertentu ya
Jadi autentifikasi yang bisa mengakses itu hanya di Propam Mabes saja tentang identitas ini. Jadi dia misalnya yang dilaporkan personil Polda. Jadi kita tidak akan bisa men-share identitas pelapor ini ke Polda itu karena yang tangani Mabes. Gitu. Kalau misalnya yang dilaporkan personil anggota Polres. Jadi pelapor ini tidak akan kita share sampai ke tingkat Polres, hanya di tingkat Polda saja yang komunikasi. Jadi sampainya Polda tapi Polda. Kalau yang dilaporkan soal Polda hanya akan sampai Mabes. Oh, jadi tingkatan di Iya, atasnya. iya. Jadi kita betul-betul jaga privasi dan sampai sejauh ini tidak ada ya. Karena Mudah-mudahan nggak akan pernah ada Pak tidak ya. pernah ada Iya, karena sistem sampai kita lah sudah membuat seperti itu, tidak bisa diakses sembarangan. top. Ya, itulah yang Iya. diinginkan masyarakat pasti. Betul ya, kerahasiaan data Iya. diri gitu dari masyarakat yang juga melakukan pelaporan, karena ya itu tadi dia balik lagi ini kan untuk meningkatkan rasa apa ya, ini kan negara, kita harus bisa menjaga bersama-sama Iya, iya. gitu. Jadi partisipasi masyarakat juga Sangat sebenarnya penting. Iya. diajak untuk lebih lagi gitu. Iya. Ini kan baru di launching di bulan Oktober Iya. 2025 lalu juga. Nah, bagaimana nih Pak? Apakah akhirnya ada peningkatan jumlah pelaporan dibandingkan dengan dulu yang mungkin harus agak sedikit repot-repot gitu Iya, iya. ke kantor polisi? Iya, gitu. iya. Jadi dulu sebelum aplikasi ini saya launching ya, itu kalau manual sebelumnya seluruh Indonesia kurang lebih 300 laporan pengaduan. Tapi begitu saya launching ini dalam waktu 1 bulan itu sampai 1.800. Wah, 300 tuh per berapa lama Pak? 1 bulan. Satu Oh bulan gitu. 300. Sekarang Sekarang dengan adanya ini 1.800 bahkan 2.000 wow, 1 bulan satu iya bulan ya. se-Indonesia ya. Pak Abdul Karim gimana nih? Itu. Respons ini. Ya, respons Bapak. artinya begini, saya malah justru bersyukur ya. Artinya publik ini menginginkan polisi ini baik, ya kan, masyarakat. Dengan dan antusias, ternyata respon publik juga antusias sekali dengan adanya aplikasi ini. Semuanya dilaporkan. Bahkan AC mati di ruang pelayanan pun dilaporkan. Oh gitu. Iya. Tapi itu masuk kategori yang bisa dilaporkan Pak? Bisa, semuanya kita laporkan. Jadi kalau misalnya kita ke kantor polisi nih, kita Iya. mau ngurus apa ya, misalnya SKCK, SKCK, atau apalah, iya. terus ada layanan yang terhambat Iya. gitu misalnya, yang kita rasa Iya. ini kayaknya nggak sesuai SOP deh, Iya. itu bisa kita laporin? Bisa. Wah, ngelapornya langsung ke Mabes cuy. Iya loh, bener. Ini Diterimanya langsung sama bapak lagi. iya loh. Dan itu sudah kejadian, ada di beberapa wilayah itu kan, dia bikin SKCK mas, Oh, gitu. terus publik AC-nya mati, dia fotoin, dia kirim pengaduan ke Mabes, begitu masuk ke saya besok pagi langsung kita respon ke Polda. Benerin tuh AC sekarang gitu ya. Yang lain nggak sampai tembus. Kamu lupa servis ya kemarin ya. Langsung diganti I see, baru, I see, besok I see. sudah ini seperti itu. Berarti tapi beneran AC-nya emang bermasalah? Bermasalah. Oh gitu. Berarti ya masyarakat yang melapor juga nggak mengada-ada ya. Oh, Iya enggak. betul. Iya. Karena Dia, kan memang dia harus kirim foto, video, ya, buktinya buktinya. juga. Jadi memang juga masyarakat juga yang nggak boleh asal melaporkan juga ya, Iya. harus jelas dulu Jelas apa dulu. sebetulnya duduk perkaranya. Iya. Tahu juga apakah ini bagian Iya. dari Polri atau bukan gitu ya, dan kemudian menyertakan buktinya juga Iya. gitu ya Pak ya. Heeh. Karena takutnya nanti malah segala sesuatu malah dilaporin lagi ke sini gitu Iya, ya. betul. Tapi memang kan di situ kan ada beberapa tahap yang harus dilewati ya, sehingga dia bisa diterima laporannya. Kalau beberapa item itu dia nggak melakukan, dia tidak akan bisa diterima. I see. Pak tadi kan udah disebutin salah satu contohnya itu AC Iya, rusak iya, gitu iya. misalnya. Bisikin ke kita dong Pak, sejauh ini pola atau pola pelanggaran yang dilaporin tuh kayak apa sih yang paling banyak diterima Pak? Kalau sekarang ini yang paling banyak itu menyangkut tentang masalah penyidikan ya, penegakan hukum. Jadi masih banyak publik yang melaporkan, mengadukan masalah proses penanganan tindak pidana. Nah, ini masih kurang lebih hampir 40% paling besar. Nah, kalau menyangkut hal ini kita berkoordinasi dengan pihak Wasidik, baik tingkat Bareskrim maupun tingkat Polda.
karena itu kan bukan kewenangan Propam ya. Tapi tetap semua kita salurkan, disampaikan dan progres update-nya tetap akan kita informasikan sampai sejauh mana penanganan kasus tersebut. Jadi yang paling tinggi saat ini ya masalah proses penegakan hukum, penyidikan itu yang ditangani oleh Barreskrim maupun di tingkat Polda. Nah itu kan bukan Propam yang ngurus, makanya ya akhirnya koordinasi ke divisi terkait gitu ya. Tapi ketika kita temukan dalam proses penyidikan itu, di situ kita temukan ada penyalahgunaan wewenang, ya kan, ada kesewenang-wenangan penyidik, terus ada unsur-unsur yang melanggar kode etik di kepolisian. Itu juga kena tegur sama Propam. Nah itu langsung Propam bisa ngambil alih. Kurang lebih seperti itu. Namanya juga polisinya polisi ya. Betul. Hasil langsung ditindak gitu ya. Berarti indikator keberhasilannya apa Pak untuk menentukan bahwa layanan ini